Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Renaldi Lolongan, Dan saya Arify Yusnini Amasi selaku pembawa berita di Kendari Gosip. Pada zaman sekarang, tingginya tingkat plagiarisme semakin meningkat. Terdeteksi lebih dari 800 kasus plagiarisme yang berkembang di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dalam sebuah survei yang dilakukan menggunakan program TruthNitin, yaitu salah satu program yang mendeteksi tingkat plagiarisme terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Ditemukan tingkat kemiripan yang tinggi. Dari survei tersebut, dalam 75 berkas mahasiswa dalam kurun waktu sekitar 1 tahun mulai Agustus 2019 sampai Oktober 2020 diperoleh data sebanyak 27 berkas, mendapatkan nilai Turnitin sebesar 30% sampai 83%, 36% dari keseluruhan berkas yang diuji. Data ini menunjukkan bila ditemukan kemiripannya tinggi, bisa diduga atau diindikasikan sebagai plagiarisme. Meski masih belum bisa dikatakan plagiat karena masih perlu pembuktian selanjutnya. Tetapi demikian, indikasi terjadinya praktek plagiarisme tidak dapat dianggap remeh dan kecenderungan meningkat. Dalam hal ini, plagiarisme bukan hanya merujuk kepada jurnal-jurnal maupun berkas-berkas milik mahasiswa, tetapi juga dapat berkaitan dengan karya-karya hasil bangsa Indonesia, sehingga hak cipta sangat dibutuhkan oleh para pembuat karya. Dikarenakan semakin maju teknologi di zaman sekarang, maka penggunaan media sosial semakin berkembang, sehingga banyaknya konten-konten di media sosial yang telah beredar. Dalam hal ini, tidak sedikit orang-orang mengikuti konten yang telah diposting oleh orang lain, bahkan memposting ulang konten tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, semakin berjalannya waktu, semakin banyak juga ide-ide dari orang banyak yang telah dikemukakan. Contohnya dalam hal membuat lagu maupun lirik, membuat iklan brand ataupun sebuah produk, bahkan membuat sebuah koreografi pun termasuk. Pada saat ini, kru dari kelompok kami telah mewawancarai beberapa orang di Kota Kendari yang memiliki pekerjaan dengan peluang memplagiat bahkan diplagiat oleh orang lain. Ini dia kru kami, yaitu Desta Pratiwi telah bersama salah seorang konten kreator asal Kendari, yaitu Dedi Wiranto. Selamat malam pemirsa. Perkenalkan, nama saya Desta Pratiwi. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan mewawancarai seorang konten kreator yang bernama Dedi Wiranto. Halo Kak. Halo, annyeonghaseyo. Selamat malam Kak. Malam. Jadi sini saya akan bertanya kepada Kakak tentang konten kreator. Yang pertama, apa yang dimaksud menurut Kakak, apa yang dimaksud dengan hak cipta? Oh, hak cipta. Oh, kalau tidak salah, hak cipta itu pengetahuan haki ya. Ada dalam pelajaran di PPKN kayaknya, pengetahuan haki. Kalau menurut saya, hak cipta itu sudah ada dalam Undang-Undang nomor, kalau tidak salah nomor 28 atau 14 atau 24 tahun 2014 kayaknya yang baru. Hak cipta itu hak paten atau hak eksklusif, yang dimana sang pencipta yang berhak untuk mengumumkan atau menyebarluaskan sebuah hak cipta yang dimilikinya. Itu menurut saya. Menurut Om Google sih. Itu. Yang kedua, apakah hak cipta itu sangat penting bagi Penting. konten kreator? Penting. Karena yang saya bilang tadi sudah ada dalam aturan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, yang dimana hak cipta hanya bisa diumumkan atau disebarluaskan oleh sang pencipta itu sendiri. Begitupun saya sebagai konten kreator, hanya saya yang bisa menyebarluaskan atau mempost video saya. Bagaimana Anda dapat menemukan ide-ide dalam setiap konten Anda? Apakah hasil pikiran sendiri atau terinspirasi? Yang kayak beneran guys gitu. Oh, kalau ide, memang ada beberapa ide yang memang saya temukan dari diri saya sendiri, mungkin sudah keunikan saya. Sama ada beberapa juga yang saya terinspirasi dari konten kreator lain. Jadi mungkin 50-50 dari diri saya sama orang lain. Terinspirasi juga dari orang lain. Oh, ya Kak. Selanjutnya, pernahkah beberapa konten Anda dianggap plagiat? Pernah. Pernah. Mungkin lebih ke hak milik musik mungkin. Lebih ke musik. Karena dalam setiap video atau konten saya mungkin ada yang berisi tentang tidak hanya berbicara tapi juga ada musik di dalamnya. Mungkin hak cipta lebih ke musik sih. Kalau untuk video tidak ada. Yang terakhir Kak, bagaimana tanggapan Anda jika ada orang lain yang mengikuti ide konten dan sudah masuk memplagiatkan konten yang telah Anda pikirkan dan buat sendiri?
sebenarnya selama masih menghargai konten saya itu tidak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan saya sudah merasa kelewat batas, mungkin saya akan mengambil alih, atau maksudnya kan saya sudah bilang dari pertama ada undang-undangnya, mungkin akan berada di jalur hukum. Baik Kak, terima kasih. Ternyata menjadi seorang content creator agak susah ya. Dari apa yang diucapkan Kak Dedi, seringkali musik dalam videonya itu kena hak cipta sehingga tidak dapat dipublikasikan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kru kami, Femi Rizkia, telah bersama salah seorang koreografer yang berasal dari komunitas Forza Family, yaitu Kak Teguh Okto Prawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Rizkia, selaku wartawan. Pada kali ini saya akan mewawancari seorang koreografer yang berasal dari komunitas Forza Family yang ada di Kendari, yaitu Kak Teguh Okta Prawira. Selamat malam Kak Teguh. Ya, selamat malam. Bagaimana Kak akhir-akhir ini, apa saja kegiatannya? Ya, untuk sekarang ini kegiatan kita kayak latihan seperti biasa, seperti komunitas dance pada umumnya. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang hak cipta bagi seorang koreografer kepada Anda. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu, bagaimana Anda dapat menemukan ide-ide dalam setiap gerakan yang Anda buat? Apakah hasil pikiran sendiri atau terinspirasi dari orang lain atau mengikuti orang lain? Sebenarnya kebanyakan kita kayak ada referensi ya dari kayak video-video dance orang di YouTube begitu. Jadi kayak kita ambil sedikit gerakannya tapi kita telah sedikit-sedikit begitu. Masukan-masukan juga dari gerakan sendiri begitu. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda jika ada orang lain yang mengikuti gerakan tarian yang sudah termasuk memplagiat koreo atau gerakan yang telah Anda pikirkan dan buat sendiri? Kalau untuk saya pribadi ya saya nggak mempermasalahkan itu karena menurutku ya bagus lah karena itu terkenal jadi yang saya buat terkenal jadi apa-apa. Oke, makasih. Ya. Kalau dari Kak Teguh sendiri, ternyata dia lebih sering terinspirasi dari gerakan-gerakan orang lain. Dia mengambil beberapa contoh gerakan dan mengubah detail-detail gerakannya sehingga tidak terlalu menjiplak gerakan aslinya. Selanjutnya yaitu kru kami Lahil Alam setelah bersama salah seorang iklan komersial yaitu Ari Anggara. Selamat malam pemirsa, perkenalkan nama saya Lahil Alam selaku wartawan kali ini. Berdirinya saya di sini ingin mewawancarai seorang iklan komersial yang bernama Kak Ari Anggara. Selamat siang Kak Ari. Oke, selamat siang. Kali ini saya ingin mewawancarai tentang seputar hak cipta sebagai iklan komersial. Pertanyaan pertamanya mungkin menurut Anda apa sih yang dimaksud hak cipta? Oke. Kalau menurut saya itu hak cipta bisa dibilang itu adalah hak milik paten seseorang yang membuat sebuah karya dan disebarluaskan sebenarnya. Baik, pertanyaan baik. Yang selanjutnya, bagaimana Anda dapat menemukan ide-ide dalam setiap iklan komersial Anda? Oke. Karena kalau ide-ide tersebut itu biasa sudah ditentukan oleh perusahaan yang bekerja sama atau brand yang telah bekerja sama. Tapi juga kadang kita diinstruksikan untuk membuat sebuah video atau sebuah konten yang sangat menarik dan mengajak orang-orang untuk menggunakan produk tersebut atau mengonsumsi produk tersebut seperti itu. Jadi kayak membuat hal-hal yang menarik. Yang terakhir ini, bagaimana tanggapan Anda jika orang lain mengikuti ide iklan dan sudah termasuk memplagiat iklan yang Anda pikirkan dan buat sendiri? Oke, kalau untuk masalah mengikuti itu bisa dibicarakan dalam konteks apa? Karena kalau dalam dunia komersil itu bisa jadi konten tersebut sama, tapi dengan cara pengambilan yang berbeda. Jadi bisa dibilang plagiat itu mungkin hal yang sudah tidak wajar, kecuali mereka meminta izin terlebih dahulu kepada si pembuat video atau si pembuat konten tersebut. Karena kan kalau yang namanya iklan komersil itu sudah ada undang-undang dan juga ada kerjasama dengan perusahaan yang kita kerjasamai gitu.
Jawabannya bagus Kak. Terima kasih Kak Ari. Ternyata sebagai seorang iklan komersial, ide-ide dalam iklannya lebih sering dipikirkan bersama oleh perusahaan produknya ya. Seperti apa yang dikatakan Kak Ari, bahwa ide dari setiap iklannya bisa direkomendasikan oleh perusahaan produk yang dipasarkan. Baiklah, dan yang terakhir, yaitu kru kami Nesa Melani telah bersama seorang musisi yang berasal dari anggota Netis Band, yaitu Kak Irfan Gunawan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nesya Melani. Saya di sini akan mau wawancarai seorang musisi yang bernama Irfan Gunawan dari Netis Band. Halo Kak, selamat malam. Halo. Boleh bertanya-tanya sebentar? Boleh? Oke, di sini saya akan bertanya seputar hak cipta. Yang pertama itu, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan hak cipta? Oke, jadi menurut saya hak cipta itu adalah salah satu instrumen hukum yang berperan sebagai pelindung hak karya-karya semua kreator seni. Dalam hal ini entertain. Itu aja mungkin. Yang kedua, sebagai seorang musisi, apakah Anda merasa bahwa hak cipta itu penting bagi seluruh lirik maupun lagu yang Anda buat? Ya, tentu. Karena banyak dari kasus-kasus yang saya dengar adanya plagiarisme dan lain-lain. Itu kasus-kasus seperti itu sudah jelas sangat merugikan untuk semua para kreator seni. Maka dari itu adalah fungsi sebagai hak cipta, sebagai dimana pelindung untuk karya-karya itu. Yang ketiga, bagaimana Anda dapat menemukan lirik-lirik maupun nada dalam setiap lagu yang Anda buat? Kalau soal itu sudah pasti karena banyaknya referensi, dan balik lagi itu hobi saya dalam menciptakan lagu, atau secara basic saya sukanya puisi, sehingga itu yang membuat saya semakin menikmati untuk merangkai kata, dimana ketika dipadukan dengan musik itu bisa menjadi suatu lagu. Itu alasan saya kenapa saya suka membuat musik. Apakah hasil pikiran sendiri? Ya tentu tidak, karena sudah pasti bahkan kita tahu bahwa setiap pencipta lagu itu memiliki referensi, dan di sini sudah jelas saya juga seperti itu. Saya memiliki banyak referensi. Itu aja. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, ya. Kalau menurut Kak Irfan ini ya, dalam hal membuat lagu, jika terjadi kemiripan nada maupun liriknya, itu masih bisa dimaklumi. Dikarenakan penyanyi-penyanyi lain pun mengambil sampel nada maupun instrumental yang berasal dari penyanyi lain, tetapi dalam konsep terinspirasi. Baiklah, demikian berita yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya berita kali ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya hak cipta bagi setiap karya yang telah kita publikasikan. Alangkah baiknya kita melakukan searching terlebih dahulu atas tema-tema karya yang akan kita buat, sehingga meminimalisir terjadinya plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber, yaitu Kak Dedi, Kak Teguh, Kak Ari, dan Kak Irfan atas waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh kelompok kami. Kiranya tugas kami tentang hak cipta ini memenuhi ekspektasi Ibu Guru. Saya Duman Renaldi Lolongan, Dan saya Rindu Yusni Amasi pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas selanjutnya.